warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kognisi dalam konseling. Jadi, kognisi merupakan bagian intelek yang merujuk pada penerimaan, penafsiran, pemikiran, pengingatan, dan penghayalan, atau penciptaan serta pengambilan keputusan. Karena kognisi merupakan faktor penting dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku, maka konselor akan membantu apabila memahami kognisi dan dinamika dasarnya. Jadi dalam kognisi ini ada beberapa asumsi-asumsi yang salah. Asumsi kognitif, baik itu hipotesis, keyakinan, atau konstruk, dibuat oleh seseorang untuk mengendalikan dan membuat kesan mengenai hidupnya. Tanpa asumsi kognitif, setiap rangsangan yang masuk ke dalam kesadaran akan menjadi kesan yang tidak diketahui dan akan membuat kecemasan besar. Asumsi kognitif dapat benar atau salah dan dapat sesuai atau bertentangan. Ada proses pembelajaran yang menyebabkan asumsi salah diperoleh melalui 5 cara. Yang pertama, melalui pengalaman langsung. Yang kedua, terjadi dengan kejadian seolah-olah dia mengalami sendiri. Terus yang ketiga, pengajaran langsung. Yang keempat, logika simbolik. Yang kelima, mengkonstruksi hubungan sebab akibat. Selain dari proses pembelajaran, asumsi salah ini bisa timbul akibat dari kesalahan dalam berpikir. Di antaranya meliputi generalisasi berlebihan. Yang kedua, konsep semua atau tidak sama sekali. Terus yang ketiga, pernyataan mutlak. Yang keempat, ketidakakuratan semiotik. Terus yang kelima, akurasi waktu. Asumsi salah ini memiliki karakteristik yang diantaranya meliputi dimensi waktu, pola-pola, kesalahan mendasar, asumsi berbahaya dan tidak berbahaya. Yang pertama, dimensi waktu. Asumsi salah berkenaan dengan masa lalu, sekarang, dan akan datang. Contoh, misalnya, asumsi salah pada masa lalu. Misalnya, orang tua saya tidak mencintai saya. Dengan asumsi itu, membuat tidak mampu bergaul dengan orang lain karena ia beranggapan orang tuanya saja tidak mencintainya, apalagi orang lain. Terus, contoh yang berkenaan dengan masa kini. Saya tidak memiliki kecakapan untuk bekerja. Dengan asumsi itu, ia mencari pekerjaan yang gampang dan di luar minatnya. Lalu, contoh yang untuk masa depan. Misalnya, kalau saya menikah nanti, pasti saya tidak akan bahagia. Asumsi itu muncul karena melihat ibunya yang sudah berkali-kali gagal dalam membangun rumah tangga. Jadi, contoh-contoh di atas merupakan asumsi yang salah dari dimensi waktu. Lalu, karakteristik yang kedua ialah pola-pola asumsi salah. Orang yang mengikuti konseling akan dipengaruhi oleh asumsi salah yang secara signifikan akan menghambat hidupnya sendiri, sehingga akan membatasi gerak hidupnya. Asumsi salah dikelompokkan ke dalam kategori dalam bentuk yang berjenjang. Lalu, karakteristik selanjutnya ialah asumsi berbahaya dan tidak berbahaya. Contoh dari asumsi salah yang berbahaya, misalnya, semua orang yang kukasihi harus mencintai saya. Asumsi yang demikian merupakan asumsi yang berbahaya. Contoh asumsi yang tidak berbahaya, misalnya, saya menikahi seseorang yang terbaik yang pernah saya cintai. Jadi itu contoh yang tidak berbahaya. Jadi, kemudian ada beberapa pertimbangan bagi konselor. Yang pertama adalah kesabaran. Konselor harus memiliki kesabaran yang baik dari dalam menangani klien dengan kasus asumsi salah. Lalu, kemudian reaksi yang tidak membantu. Konselor hendaknya menunjukkan reaksi yang sedemikian rupa agar dapat membantu klien. Terus yang ketiga, emosi. Konselor harus memahami bahwa walaupun masalahnya adalah berkaitannya dengan kognisi, akan tetapi tidak boleh mengabaikan keterkaitannya dengan faktor emosional. Lalu, asumsi yang tidak disadari.
Asumsi salah yang paling merusak adalah asumsi yang seringkali tidak disadari oleh klien dan sangat percaya bahwa asumsi itu benar. Lalu pertimbangan selanjutnya ialah validasi. Konselor harus menyadari bahwa tidak semua asumsi itu salah. Oleh karena itu, konselor harus mampu menelaah secara hati-hati dan mempunyai bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa asumsi itu salah. Berbagi asumsi. Dalam konseling, konselor dapat berbagi pengalaman bersama klien dalam hal kesamaan asumsi. Pertimbangan selanjutnya ialah menghilangkan asumsi. Konselor dapat membuat alasan, bukti, atau bicara dengan klien di luar asumsi salah. Konseling harus secara terus-menerus menyajikan bukti asumsi salah sampai klien tidak dapat membantunya. Lalu pertimbangan selanjutnya ialah melibatkan konselor dalam masalah. Konselor dapat berperan sebagai bagian integral dari asumsi salah dari klien dalam dua cara, yaitu pertama, konselor dapat menjadi sasaran asumsi salah dari klien. Lalu yang kedua, klien dapat memproyeksikan asumsi salahnya kepada konselor. Lalu pertimbangan selanjutnya ialah membuktikan asumsi salah. Klien dalam konseling dapat memanipulasi dengan membuktikan bahwa asumsinya benar. Dalam hubungan ini, konselor harus berhati-hati dan mampu mengajak klien agar tidak terpengaruh oleh keinginan klien. Peran konselor ialah mengajar klien agar dapat dielakkan yang menyebabkan bencana. Lalu pertimbangan selanjutnya ialah kenyataan yang baru. Perubahan dari asumsi salah menjadi asumsi benar tidak selalu perlu dan secara otomatis membawa kompetisi psikologis untuk menemukan kenyataan baru. Konselor harus tetap mencoba mengurangi semua asumsi salah lewat proses terapi dan kemudian membangun kembali asumsi-asumsi yang benar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.